Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mengulas kembali bagaimana caranya memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak sampaikan bisa kamu pahami. Yang pertama adalah Bapak ingin menjelaskan untuk buku besar ya, terlebih dahulu. Jadi kalau satu ini namanya adalah akun atau rekening ya, kalau cuma ada buku kas ya, tapi rekening kas atau perkiraan kas ya, atau akun kas. Tapi kalau sudah lebih dari satu, ada tiga, ada empat, ada lima ya, itu namanya buku besar. Jadi buku besar itu adalah kumpulan dari beberapa akun. Nah, mengenai bentuknya itu ada empat. Ini adalah yang bentuk 4 kolom: tanggal, keterangan, referensi, debit kredit, saldo debit kredit. Ini ada nama akunnya, ada kode akun. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memposting dari jurnal khusus ke buku besar? Sekali lagi, caranya berbeda dengan dari jurnal umum ke buku besar. Kalau dari jurnal umum ke buku besar itu akan diposting satu persatu. Nah, ini ada saldo-saldonya karena perusahaan ini kebetulan sudah berjalan, jadi sudah mempunyai harta, utang, modal, dan seterusnya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya Bapak ilustrasikan dengan contoh ini bagaimana cara memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Jadi nanti biar mudah dan tidak bingung ya, ini adalah neraca saldo per 1 Januari ya, nanti diposting ke sini. Jadi misalnya nih kas ya, debit, kamu posting ke sebelah debit ya, kayak ini. Kemudian piutang debit. Jadi kalau yang debit kamu catat di sebelah debit, yang kredit nanti dicatat sebelah kredit. Persediaan barang debit, masukkan ke sebelah debit. Kemudian refnya ini ya, kalau saldo itu checklist ya, seperti centang. Tapi kalau nanti dari jurnal ya, refnya itu diisi dengan nama dan halaman jurnal. Itu untuk membedakan ya data yang berasal dari neraca saldo dengan dari buku besarnya. Ya, terus lanjut nih perlengkapan ya, debit debit nih, perlengkapan toko. Terus peralatan kantor debit debit. Nah, kemudian utang dagang. Nah, utang dagang sini kredit, jadi nanti kamu mencatatnya juga di sebelah kredit untuk utang ya. Modal Tommy juga kredit ya, kredit di sini kredit. Kemudian penjualan kredit ya, ini kredit. Jadi tinggal memindahkan saja ya. Retur penjualan debit, kamu catat di sebelah debit nih, debit debit. Kemudian pembelian debit, catat di sebelah debit.
pembelian. Kemudian potongan pembelian kredit, kamu catat di sebelah kredit, potongan pembelian. Kemudian beban listrik, ya, debit, kamu catat di sebelah debit. Terus pendapatan bunga kredit. Nah, yang perlu ingin Bapak jelaskan bahwa di dalam perusahaan dagang di sini yang termasuk pendapatan adalah penjualan dan pendapatan bunga. Kalau penjualan itu kepalanya 4, tapi kalau pendapatan bunga kepalanya 7, berbeda. Kenapa? Kalau penjualan ya dalam perusahaan dagang itu merupakan pendapatan usahanya atau pendapatan pokoknya. Tapi kalau pendapatan bunga, maka ini bukan pendapatan pokok atau pendapatan usaha, tapi pendapatan di luar usahanya. Karena dalam perusahaan dagang kan usaha pokoknya adalah membeli, kemudian menjual barang itu kembali dengan tidak merubah bentuknya. Sementara kalau pendapatan bunga itu kan dihasilkan bukan dari pembelian dan penjualan barang ya. Jadi akan dicatat sebagai pendapatan di luar usaha, maka kepalanya 7. Ya, sudah jelas ya untuk memposting, memindahkan ya. Memposting itu memindahkan data ini dari neraca saldo ke buku statistik saldo. Dah, kalau sudah jelas, sekarang kita membuat buku besar kas. Nah, ini yang dari jurnal ya. Buku besar kas itu di jurnal ada di mana? Yang pertama ada di jurnal penerimaan kas ya. Di jurnal penerimaan kas. Ini jurnal, mudah-mudahan kamu bisa melihat ya. Kalau dari jurnal umum kan diposting satu-satu ya. Kalau dari jurnal khusus ke buku besar kas ini tidak. Jadi tanggalnya tanggal 31 ya. Udah, sini tulis saja kas. Ya, jadi kalau keterangan itu sifatnya opsional ya, tidak harus kas, tidak harus ini, pokoknya keterangan itu bebas, yang penting untuk menjelaskan transaksinya. Nah, kecuali yang di sini sama jurnal penerimaan kas itu disingkat JNK ya, strip 1, maksudnya dari jurnal penerimaan kas ya, halaman 1. Kemudian nah debit. Kenapa debit ini kasnya di sebelah debit, nanti apa lebih ini, terus di enter. Nah, jadi debit masuknya ke debit, kredit masuknya ke kredit. Nah, ini kan debit ya, jadi kasnya itu debit, yang di debit itu kas dan potongan penjualan. Kasnya di debit maka masuk debit, seperti itu. Kemudian di sini ya, bukan nanti sini 350, tidak, tapi saldonya, ini saldonya ditambah, jadi saldonya kan debit, saldo debit, jadi nanti pengaruhnya menambah, debit menambah. Nah, seperti itu. Kemudian mana lagi yang ada kasnya, yaitu di jurnal pengeluaran kas ya, jurnal pengeluaran kas. Nah, ini kan ada kas. Nah, kasnya di mana? Di kredit. Jadi tanggalnya sama 31 akhir bulan, terus kas ya, opsional nih maksudnya. Nah, kalau ini JPK halaman 1. Nah, ini kan kasnya di kredit, maka kamu nanti mencatatnya juga di sebelah kredit, jumlahnya. Yang di sini ada jumlahnya. Nah, kalau yang saldo debit kredit, jadi nanti pengaruhnya akan dikurangi. Nah, seperti itu.
Kemudian kalau sudah diposting, tadi Bapak lupa ya, ini diberi kode akun sesuai dengan kode akunnya ini. Ini kan kode kas itu kode akunnya adalah 111 ya. Room 111. Berarti ini sudah di posting ya, sebagai tanda, sebagai bukti kalau sudah di posting. Nggak mau diketengahkan. Nah, tadi yang di sini juga diberi kode akun kasnya ini. Nah, di sini ya, 111. Bukti bahwa ini sudah diposting ke buku besar ya. Jadi nanti tidak ada satu kekeliruan, ada yang terlewat tidak diposting atau diposting 2 kali ya. Sekarang lanjut untuk piutang dagang. Yuk, piutang dagang itu ada di jurnal apa? Jadi kamu juga harus paham ya. Kalau piutang dagang itu pertama ada di jurnal penjualan. Nih, jurnal penjualan. Nah, ini kan ada piutang dagang ya, tuh. Piutang dagang debit. Tulis nih tanggalnya 31, kemudian penjualan. Nah, ini kan dari jurnal penjualan di JPN ya, halaman 1. Nah, ini piutang dagangnya debit ya, maka nanti masuknya di sebelah debit. Yang kamu posting adalah jumlahnya ini. Nah, seperti itu. Sekarang saldo debit nih, saldonya debit. Jadi pengaruhnya akan menambah ya, ya, seperti itu. Terus mana lagi yang ada piutang dagang ya? Tadi kalau nggak salah ada di jurnal umum. Nah, ini piutang dagang, piutang dagangnya kredit ya. Terus tadi mohon maaf ya, lupa tadi Bapak, yang sudah diposting ya, tadi di jurnal penjualan, jangan lupa diberi kode akun. Piutang dagang kode akunnya adalah 112. Nah, ini sebagai bukti kalau sudah diposting ke buku besar. Kemudian tadi dari jurnal umum ya, ada piutang dagang kredit. Nah, nanti masuknya kredit nih. Nah, kalau dari jurnal umum ini sesuai dengan tanggal transaksinya. Mungkin ada pertanyaan, Pak, itu nanti tanggalnya nggak dari tanggal 1, 3, 1, 5 ya. Ya, jadi nggak masalah ini ya, karena ini bukan tanggal transaksi ya, tapi tanggal sesuai dengan pemostingan dari jurnal ya. Jadi hapus tanggal 1, 3, 1, 5 nggak masalah ya. Terus sini keterangannya adalah retur. Nah, berarti JU itu jurnal umum halaman 1. Nah, ini piutang dagangnya kan ada di kredit, maka nanti catatnya di sebelah kredit sini, sebelah kredit ya, yang kredit ya. Terus debit kredit, jadi pengaruhnya dari yang 20 ini dikurangi 500.000. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa nanti yang sudah diposting diberi kode akun. Kalau dari jurnal khusus, kode akunnya ada di bawah jumlah. Kalau ini tidak, di kolom ref ya, di kolom ref 112, kode akun untuk piutang dagang. Terus mana lagi yang ada piutang dagang, itu di jurnal penerimaan kas. Nah, ini ada kan, ada piutang dagang ya, ada piutang dagang. Nah, piutang dagangnya di mana? Kalau di penerimaan kas, di sebelah kredit nih, sebelah kredit, maka nanti masuknya di sebelah kredit. Tanggalnya 31,
kemudian dari kas. Nah, ditulis JNK. Ya, JNK itu jurnal penerimaan kas. Ada di kredit. Karena ini kan piutang dagangnya posisinya di kredit. Jadi masuknya kredit, ya. Klik enter. Nah, debit kredit jadi berkurang. Ya, berkurang. Ya. Ini udah selesai. Nah, kalau buku besar menggunakan bentuk 4 kolom atau 3 kolom, yang 3 atau 4 kolom itu tidak perlu dijumlah, udah selesai. Jadi kalau ditanya berapakah saldo piutang dagang per 31 Januari, yaitu sebesar 18.400.000. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak berikan satu lagi ya, persediaan barang. Nah, kalau persediaan barang di jurnal itu nggak ada, ya, di jurnal itu nggak ada, baik di penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan maupun jurnal umum, tidak ada perkiraan persediaan barang. Nah, sekalipun di jurnal tidak ada, tetap akan dibuatkan buku besarnya. Ya, ini karena di saldonya ada, ya. Jadi persediaan barang buku besarnya ini sudah cukup, sudah selesai, ya. Kemudian perlengkapan toko, ya. Perlengkapan toko itu kamu bisa lihat di pengeluaran kas, ada enggak, ya, di pengeluaran kas. Karena perlengkapan toko itu berarti kita mendapatkan dari hasil pembelian. Nah, pembelian itu ingat ada pembelian tunai, ada pembelian kredit. Kalau pembelian tunai itu dicatatnya di pengeluaran kas. Kalau pembelian kredit dicatatnya di jurnal pembelian. Nah, ini ada nih di jurnal pembelian, ya. Perlengkapan toko nih. Perlengkapan toko di jurnal pembelian. Ini tanggalnya. Kalau dari serba-serbi ini kan dari serbi sesuai dengan tanggal transaksinya, ya. Jadi kalau ngambil dari serba-serbi, tanggalnya bukan tanggal akhir bulan, tapi sesuai dengan tanggal transaksinya, tanggal 17. Terus dari JPB itu jurnal pembelian, JPB halaman 1. Nah, ini perlengkapan tokonya di mana? Di debit. Jadi nanti kamu masuknya ke debit sini, ya, debit. Berapa besarnya? Ini di sini jumlah. Ya, yaitu 1 juta. 1 juta. Jadi kalau debit ya pengaruhnya akan menambah. Nah, kalau ngambil dari serba-serbi sebagai bukti kalau ini sudah diposting ke buku besar, tidak di sini, tidak, tapi di ref, ya, kolom ref sini. Itu sini berapa? 114 kode akunnya, ya. Dan seterusnya, ya. Bisa kamu lanjutkan sendiri nanti, ya. Jadi tugas kalian nanti melanjutkan buku besar yang lainnya ini semuanya, ya, buku besar yang lainnya. Kemudian yang ingin Bapak sampaikan lagi, kalau kalian membuat kolom itu yang proporsional, ya, yang proporsional, yang seimbang gitu, yang seimbang lebar-lebar kolomnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan kalian sudah cukup jelas, ya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.